Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi SPDI. Saya guru di MTS Negeri 4 Kota Palu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan per-teaching saya. Rangkaian per-teaching ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semuanya sehat walafiat ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, saya tunjuk ketua kelas untuk supaya memimpin doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jitni ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Jadi dengan berdoa tadi, mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan, dan insya Allah kita senantiasa dibukakan pemahaman dan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut, Amin. Bapak ingin mengabsen satu persatu siapa saja yang hadir pada hari ini. Kalau hadir, Bambang Hadir. Hadir, Ustaz. Nur Wahida, Hadir, Ustaz. oke, semuanya alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya kembali tentang materi yang pernah sebelumnya Bapak berikan, yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Masih ingat materi-materi yang sudah Bapak berikan Miss Dahlia ya, Miss Dahlia. Apa itu, saya tanya ya, apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Masya Allah, luar biasa, pintar. Berikan aplaus untuk Miss Dahlia. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingat tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Saya, Pak. Meliputi dua hal. Ya. Oke, coba Sarini. Ya, makanan Silakan, Sarini. yang halal itu meliputi dua hal. Yang pertama, makanan itu secara hukum dia halal, artinya boleh dimakan. Dan yang kedua, makanan itu harus thayyiban, artinya baik, sehat, bergizi, bernutrisi, dan bermanfaat untuk tubuh kita. Luar biasa, berikan aplaus untuk Sarini. Memang siswanya Bapak ini semuanya pintar-pintar semua ya. Luar biasa. Mudah-mudahan untuk materi selanjutnya kalian juga akan lebih memahami tentang materi kita, yaitu tentang ketentuan makanan dan minuman yang haram. Untuk itu Bapak akan menampilkan PPT atau PowerPoint untuk kalian perhatikan sesuai materi kita pada hari ini. Oke, bisa dilihat anak-anak sekalian? Bisa, Pak, bisa. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang ketentuan makanan dan minuman haram. Jadi, adapun kompetensi dasar kita yaitu menganalisis ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman haram. Yang kedua menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram.
Dan yang ketiga adalah menjelaskan bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Oke anak-anak sekalian, Bapak ingin tanya dulu. Tahu tidak apa itu haram? Oh, Tahu. Ya, apa itu haram, Salman? sesuatu yang dilarang, Belum tahu, Pak. tidak boleh dilakukan. Oke. Mantap, mantap. Semuanya hebat ya anaknya Bapak ini. Oke. Jadi makanan dan minuman yang haram itu adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam syariat Islam karena dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Jadi diharamkannya makanan itu karena makanan tersebut bisa saja akan membawa mudarat atau keburukan bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ada dalil tentang makanan dan minuman yang haram, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ustadz bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maita wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih selain menyebut nama Allah. Itu dalil yang memperkuat tentang diharamkannya kita memakan dan meminum makanan atau minuman yang haram. Kemudian yang selanjutnya tentang jenis makanan dan minuman yang haram. Ya, jenis makanan dan minuman yang haram. Itu jenisnya terbagi dua ya anak-anak. Jadi ada terbagi dua. Yang pertama adalah tentang haram lidzatihi. Ya, artinya asal muasal dari makanan tersebut memang zatnya mengandung haram. Ya, bahkan sudah disebutkan atau digariskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Jadi sudah disebutkan bahwa zat makanan tersebut sudah haram. Jadi apa saja yang masuk dalam jenis makanan haram lidzatihi, yaitu diantaranya adalah pertama daging babi, ya, kemudian darah, dan yang ketiga adalah khamar. Kenapa di sini daging babi? Karena memang jelas sekali ya, karena di mana-mana itu bahkan biasa lemak babi ataupun minyak babi itu kadang dijadikan sebagai bahan makanan ataupun juga kosmetik. Jadi dalam hukum Islam, jika sumber zatnya itu haram berasal dari daging babi, maka tetap hukumnya haram. Jadi tidak boleh digunakan. Ya, begitu juga darah. Darah kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena darah ini adalah sesuatu yang najis dan yang kotor. Jadi haram untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian khamar. Khamar ini juga jelas disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya. Jadi kita dilarang untuk mengkonsumsi khamar karena di dalamnya itu terkandung zat yang memabukkan, yaitu mengandung alkohol. Jadi diharamkan. Jadi 3 jenis makanan ini diharamkan, ya. Artinya dilihat dari zatnya. Kemudian yang berikut adalah jenis kedua adalah haram secara ligairihi, atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Artinya bahwa sebenarnya asal mula dari makanan ini adalah halal hanya karena ada sebab-sebab tertentu, ya, ada sebab tertentu yang menyebabkan sehingga makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi atau haram untuk dikonsumsi. Ya, diantaranya apa? Yang pertama bangkai, ya. Jadi bangkai ini adalah sesuatu yang diharamkan, ya. Apa saja yang masuk dalam kategori bangkai? Yaitu misalnya jenis binatang yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, ya, atau binatang yang ditabrak oleh mobil kendaraan atau binatang yang jatuh tanpa ada jalur penyembelihan secara syariat Islam. Kemudian yang kedua
Yang kedua adalah semua makanan halal yang tercampur najis, ya. Jadi sesungguhnya makanannya halal, cuma saja makanan tersebut sudah bercampur aduk dengan benda-benda yang najis, ya. Misalnya kejatuhan kotoran cicak makanan. Misalnya nasinya kita kejatuhan kotoran cicak, atau misalnya minuman kita terkena kencing kucing, maka itu masuk dalam kategori diharamkan untuk dikonsumsi karena sudah bercampur aduk dengan benda-benda yang mengandung najis. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim, ya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim. Ada yang tahu seperti apa bentuk makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim? Ada yang tahu? Anak-anak sekalian? Ada, Pak. Mencuri. Oke, Sari. Ya, makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu orang lain, Pak. Betul sekali. Oke, berikan aplaus untuk Sarini. Luar biasa. Ya. Jadi sesuatu yang diambil dengan cara yang zalim, maka dalam hukum syariat Islam adalah diharamkan. Jadi walaupun kita makan tetap hasilnya adalah haram. Kemudian tentang minuman yang haram, ya, tentang jenis minuman yang haram. Di sini ada beberapa jenis minuman yang haram. Pertama, minuman yang memabukkan. Tadi khamar sudah masuk tadi, ya. Minuman yang memabukkan. Kenapa? Karena ini memberikan mudarat, ya, mudarat yang cukup besar. Kemudian minuman yang berasal dari benda najis, ya, atau terkena najis tadi. Kemudian yang berikut didapat dengan cara yang batil, ya. Kemudian berikut berasal dari darah. Kemudian yang terakhir adalah mengandung zat yang diharamkan atau psikotropika atau mengandung obat-obat terlarang. Jadi semua jenis itu bila dicampurkan dalam minuman, maka hukumnya minuman tersebut akan menjadi haram, ya. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang paham tentang makanan dan minuman yang haram tadi? Paham, Alhamdulillah Pak. paham. Oke, kalau itu kita lanjut tentang bahaya mengkonsumsi dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, ya, perhatikan, yang pertama adalah amal ibadah tidak akan diterima. Bahkan doa yang kita panjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terbiasa memakan, meminum dari makanan dan minuman yang haram, maka salah satunya adalah ibadahnya tidak akan diterima. Kemudian setiap doa yang dia panjatkan itu akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang kedua adalah merusak jiwa, yaitu hatinya kita, hatinya menjadi keras. Karena kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman yang haram, maka akan menjadikan hati kita itu menjadi keras, sehingga kita mudah melakukan hal-hal yang di luar pikiran sehat kita, ya. Kemudian berikut menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Kemudian menimbulkan beban mental, kemudian menghancurkan masa depan, yang berikut mengganggu kesehatan tubuh dan menghalangi untuk senantiasa mendekatkan diri atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sini anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Terkait dengan makanan dan minuman yang haram. Ya, saya mau bertanya, Pak. Oke, ada yang Sadia, silakan Sadia. Ya, terima kasih, Pak. Yang saya mau ingin tanyakan, bagaimana hukumnya bila mana kita dapatkan makanan di jalan atau uang yang di jalan, kita dapatkan uang, kemudian uang itu kita belanjakan. Atas pertanyaan Sadia, bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi sesuatu misalnya kita menemukan barang yang bukan milik kita, ya, yang bukan milik kita, misalnya uang, katakan uang yang kita dapatkan, apakah boleh kita membelanjakannya untuk membeli makanan? Kira-kira bisa jawab? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu
Ya. Siapa yang Oke. pemilik dari uang tersebut? Ya. Luar biasa ya, Bambang dan dan Azwar. Oke. Ya, Jadi kalau bisa Pak, itu uang Ya. disedekahkan saja di Baitul Mal. luar biasa, Masya Allah. Ya. Oke, Bapak tambahkan ya. Oke. Jadi sesuatu yang kita dapatkan, misalnya uang, itu karena itu bukan haknya kita. Jadi seperti yang diusulkan Pak Azwar tadi, boleh kita sedekahkan, jangan dibelikan makanan, ya. Bila perlu, sebenarnya kalau secara hukum Islam itu diumumkan di masjid, diumumkan. Kalau secara hukum dicarikan yang punya milik barang itu. Tapi kalaupun memang kita tidak bisa menemukan, jalan satu-satunya adalah kita sedekahkan ke Baitul Mal dengan kita niatkan semoga pahala sedekah dari barang yang kita sedekahkan tadi diberikan kepada pemiliknya itu tadi. Jadi seperti itu ya. Oke. Makasih anak-anak sekalian. Oke. Saya akan bagi kelompok dua kelompok. Pertama diketuai oleh Bapak Bambang, kemudian kelompok kedua adalah Azwar, ya. Nanti beranggotakan teman-temannya yang lain. Oke, sekarang Bapak akan perlihatkan gambar di mana kalian nanti akan mengamati, ya. Jadi di sini kalian mengamati gambar, kemudian mendiskusikan mana yang masuk dalam kategori makanan yang haram, mana makanan yang halal, dan mana minuman yang haram dan mana minuman yang halal. Oke, sekarang tolong diamati gambarnya, diskusikan bersama kelompoknya. Oke, sekarang Bapak tanya per kelompok ya, mewakili dari teman-temannya yang lain, mewakili kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 diwakili oleh ketuanya yaitu Bambang. Untuk itu yang nomor 1 ini masuk dalam kategori kelompok makanan apa yang halal atau haram? Ini sup kelelawar. Yang satu kayaknya gambar subhat itu. Iya. Remang-remang itu kelelawar. Haram Pak? Haram. Haram, iya. Kemudian kalau yang nomor 2, gambar yang kedua halal karena jus buah, ya minumannya jus buah halal. Yang ketiga celeng pipang itu haram. Oke, bagus. Haram Pak. Oke. Untuk kelompok 2, ya. Nah, persilakan untuk kelompok 2. 4 itu ada bir itu. Oh, haram itu. Haram. Yang nomor Haram 5, itu, Pak. Nah, nomor nomor 5 Azwar. ini kalau kita orang bilang di sini ini cindolo ini. Luar biasa. Cindolo ini. Jelas ada hukumnya? santannya, jelas halal ini. Halal. Oke. Kemudian yang ke-6, yang ke-6, Ikan goreng. iya. Ikan goreng, ikan goreng. Ikan goreng. Jelas halal itu, Pak. Iya, 100% halal. Oke. Berikan aplaus untuk masing-masing kelompok. Oke. Terima kasih atas presentasinya tentang pengamatannya mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian dan dikerjakan. Oke. Waktunya sudah selesai. Sekarang tugasnya boleh dikumpul. Oke. Dari materi kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa makanan dan minuman haram itu dalam hukum Islam adalah dilarang ya, karena efeknya adalah banyak memberikan mudarat atau keburukan, terutama dampaknya bagi kesehatan jasmani maupun rohani kita ya. Kemudian dari jenis-jenis makanan haram itu terbagi dua, ada secara lidzatihi dan ada secara lighairihi ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami tentang makanan dan minuman yang haram ya. Oke.
Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk materi tentang binatang yang halal dan haram. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Gitu, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.